Avengers Doomsday bukan sekedar film Marvel biasa. Ini adalah puncak dari fase baru MCU yang menggabungkan elemen multiverse, X-Men, Fantastic Four, dan tentu saja para Avenger lama dan para Avenger baru. Tapi kalau kamu langsung nonton tanpa persiapan, kemungkinan besar kamu akan bingung. Karena ada lebih dari 25 karakter dengan sejarah panjang di balik mereka. Untuk bisa menikmati Doomsday dengan penuh emosi, kamu harus tahu siapa itu Reed Richards, kenapa Dr. Doom bisa dianggap ancaman terbesar, dan bagaimana peran penting tokoh-tokoh lama seperti Thor dan Loki kembali menguat. Jadi dalam video ini, kita akan membahas satu persatu film dan series yang wajib kamu tonton sebelum masuk ke fase kehancuran besar ini. Bukan hanya supaya ngerti jalan cerita, tapi juga biar kamu bisa merasakan beban dari konflik yang terjadi. Karena percayalah, film ini bukan untuk penonton baru. Bahkan fans lama pun perlu menonton ulang beberapa judul supaya nyambung dengan kompleksitas film ini. Dan seperti biasa, kita akan bahas dengan urutan timeline dan urgensinya. Mulai dari yang benar-benar wajib ditonton, sampai yang sifatnya opsional, tapi tetap akan memperkaya pengalaman kamu. Marvel Studios. Kita mulai dari para Avenger lama yang masih eksis di film ini. Thor, Captain America versi Sam Wilson, Winter Soldier, dan Ant-Man. Film yang harus kamu tonton pertama jelas Thor Love and Thunder. Meski film ini terpecah dalam ulasan, tapi endingnya penting karena membentuk fase baru untuk Thor dan memperlihatkan sisi dari dewa-dewa kosmis. Lalu ada The Falcon and the Winter Soldier. Series ini penting banget untuk melihat transformasi Sam Wilson dari Falcon ke Captain America, sekaligus perkembangan karakter Bucky yang sekarang lebih stabil. Dari sini, kamu juga akan memahami karakter John Walker alias US Agent. Ant-Man and the Wasp Quantumania juga harus masuk list. Kenapa? Karena meskipun Kang tidak jadi villain utama di Doomsday, film ini memperkenalkan Quantum Realm dan celah multiverse yang jadi benang merah menuju ancaman seperti Dr. Doom. Dan terakhir, nonton ulang Endgame itu penting. Bukan cuma karena nostalgia, tapi karena banyak tokoh dari film itu yang perannya kembali bergema di Doomsday, terutama hubungannya dengan ide legasi, pengorbanan, dan rasa kehilangan yang membentuk para karakter baru. Karakter-karakter baru seperti Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, dan The Thing akan debut secara penuh di Avengers Doomsday. Tapi tenang, Marvel kabarnya akan memperkenalkan mereka secara resmi di film solo Fantastic Four yang akan tayang sebelum Doomsday. Jadi film itu wajib tonton nomor 1 untuk memperkenalkan latar belakang dan dinamika mereka. Namun, kalau kamu mau mencicipi karakter Reed Richards dari multiverse, coba nonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di mana ada versi alternatif dari Reed Richards yang diperankan oleh John Krasinski. Ini bukan versi final, tapi tetap memberi gambaran betapa pentingnya karakter ini dalam konteks multiverse. Lalu ada karakter yang sangat misterius yang baru, yaitu The Sentry yang diperankan oleh Louis Pullman. Untuk ini kamu harus nonton film The Thunderbolt. Dia adalah karakter yang kekuatannya bisa selevel dengan Superman dan memiliki sisi gelap bernama The Void. Yelena Belova, Red Guardian, US Agent, dan Ghost. Mereka semua pernah muncul di film Black Widow dan The Falcon and the Winter Soldier. Tapi kalau kamu ingin memahami chemistry dari peran mereka sebagai tim alternatif dari Avenger, kamu harus nonton juga Thunderbolt yang kabarnya rilis sebelum Doomsday. Series ini akan jadi kunci untuk memahami dinamika kelompok yang lebih kelam, lebih pragmatis, dan tidak seheroik Avenger klasik. Dalam konteks Doomsday, mereka bisa jadi penyeimbang atau bahkan pengacau. Jadi, sangat penting buat mengerti siapa mereka dan kenapa mereka berbeda. Karakter seperti Namor dari Wakanda Forever juga harus kamu perhatikan. Ia bukan sekedar raja bawah laut, tapi seorang antihero yang punya logika tersendiri dalam konflik multiverse. Nonton Black Panther Wakanda Forever akan memberi pemahaman soal ideologi dan kekuatan Namor. Dan jangan lupa Shang-Chi. Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bukan hanya film bela diri, tapi punya koneksi ke teknologi kuno dan kosmis, yang bisa jadi kunci dalam menghadapi Dr. Doom. Kembalinya karakter-karakter X-Men seperti Charles Xavier, Magneto, Cyclops, Beast, dan Mystic adalah fanservice sekaligus plot penting.
Untuk memahami mereka, kamu perlu nonton minimal 3 film, X-Men Day of Future Past, X2 X-Men United, dan Logan, opsional tapi sangat emosional. Yang paling penting dalam Day of Future Past karena memperkenalkan konsep timeline bercabang dan mutasi yang mungkin akan berperan besar dalam Doomsday. Charles dan Eric punya sejarah panjang yang sangat berpengaruh ke moralitas film ini. Harus banget kamu pahami sebelum menonton. Doctor Strange 2 juga lagi-lagi relevan karena menampilkan Charles dari Earth 838, dan ini jadi jembatan buat masuknya X-Men ke MCU utama. Dengan kembalinya versi aktor lama seperti Patrick Stewart dan Ian McKellen, film Doomsday akan terasa sebagai reuni besar dari berbagai semesta. Kalau kamu punya waktu lebih, tonton juga X-Men The Last Stand dan X-Men First Class untuk melihat perjalanan awal Magneto dan Profesor X. Semua ini akan membuat konflik di Doomsday jadi lebih dalam secara emosional dan filosofis. Kita masuk ke inti Dr. Doom. Walaupun belum muncul di MCU sebelumnya, nama Doom sudah disebut-sebut sejak Multiverse of Madness dan Quantumania. Dia bukan hanya musuh super biasa, tapi ancaman eksistensial. Untuk memahami tingkat ancaman Doom, kamu perlu tahu tentang teori multiverse dan time collapse. Film seperti Loki Season 1 dan 2, Doctor Strange 2, dan What If adalah amunisi wajib. Loki menunjukkan bagaimana TVA mencoba menjaga timeline, yang jelas akan bertabrakan dengan versi Doom. Sedangkan What If memperlihatkan apa yang terjadi jika satu variabel berubah dan bagaimana satu sosok seperti Doom bisa menghancurkan segalanya. Doctor Strange 2 juga menunjukkan konsekuensi dari intervensi multiverse, sebuah peringatan besar tentang apa yang akan terjadi jika satu orang terlalu kuat dan terlalu ambisius, dan Doom adalah manifestasi dari itu. Jadi, semua film dan series yang berkaitan dengan multiverse adalah pondasi penting sebelum kamu nonton Doomsday. Ini bukan cuma perang antar superhero, tapi perang realitas. Jadi itulah daftar film dan series yang wajib kamu tonton sebelum menyaksikan Avengers Doomsday. Mulai dari Thor Love and Thunder, The Falcon and the Winter Soldier, Doctor Strange 2, sampai X-Men Day of Future Past, semuanya punya potongan puzzle yang akan membentuk gambaran besar dalam film nanti. Ingat, ini bukan sekedar checklist tontonan, tapi cara untuk merasakan pengalaman penuh dari kisah panjang yang sudah dibangun Marvel selama lebih dari 1 dekade. Setiap karakter punya beban sejarah, dan setiap adegan punya konteks yang dalam jika kamu paham ceritanya. Kalau kamu nonton Doomsday tanpa persiapan, mungkin kamu akan menikmati aksinya. Tapi kalau kamu nonton dengan bekal cerita dan koneksi emosional, kamu akan merasakan setiap pukulan, setiap pengkhianatan, dan setiap pengorbanan yang lebih dalam. Jadi yuk kita siapkan waktu dan rewards atau nonton film-film penting tadi. Dan kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, dan tulis di kolom komentar film mana yang paling kamu tunggu kemunculannya di Avengers Doomsday.